Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk itu agar dipersiapkan buku LKS-nya yang sudah kalian miliki, dan bukunya dibuka halaman 9. Saya ulangi, buku LKS yang kalian miliki silakan dibuka halaman 9. Halaman 9 ini adalah ulangan harian ya. Ulangan harian kalian kerjakan halaman 9 sampai dengan halaman 11. Yang kalian kerjakan adalah hanya pilihan ganda atau yang hanya memberi tanda silang nomor 1 sampai dengan nomor 20. Saya ulangi, kelas 7 kerjakan ulangan harian dari buku LKS Al-Quran Hadis halaman 9 sampai dengan halaman 11, nomor 1 sampai dengan nomor 20 ya. Kalian kerjakan dengan baik. Itu tugas yang saya berikan hari ini. Untuk materi kita akan lanjutkan ya, tugasnya kalian kerjakan nanti setelah mendengarkan materi yang saya sampaikan hari ini. Setelah itu baru kalian kerjakan tugasnya ya. Untuk materi hari ini silakan dibuka bukunya halaman 16 ya. Untuk materi pembelajaran hari ini dibuka halaman 16. Kalau tadi tugas ya, sekarang materi pelajaran kita halaman 16 bab 2 yang berjudul optimis dan sabar. Judulnya optimis dan sabar. Itu ada di halaman 16. Kita lanjutkan langsung ke halaman 17, materi pokok. Halaman 17, materi pokok. Di halaman tersebut, paragraf yang paling atas disebutkan bahwa manusia akan menerima balasan dari setiap yang dia kerjakan, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan baik akan mendapatkan balasan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, perbuatan buruk akan mendapatkan balasan dosa dan kesengsaraan siksa api neraka. Jadi seluruh perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian paragraf berikutnya yang atas, Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat yang disebut juga Al-Ghafur. Al-Ghafur itu artinya Maha Pengampun. Ya. Al-Ghafur Maha Pengampun. Jadi maksudnya sebesar apapun dosa manusia, ketika manusia itu bertaubat, tidak mengulangi perbuatannya,
kemudian dia mengisi hidupnya dengan beramal soleh, dengan menjalankan perintah Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosanya, kalau dia sadar, dia bertaubat, kemudian menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka dosanya ketika dia bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang paragraf halaman 17 yang atas. Ingat ya, setiap perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan baik, balasan pahala surga. Perbuatan buruk, balasannya dapat dosa dan neraka yang cukup berat. Kemudian yang kedua, Allah itu Al-Ghafur. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ketika manusia bertaubat, maka Allah akan mengampuni kesalahannya. Nah, sekarang kita masuk ke surat Al-Balad. Ya. Surat Al-Balad halaman 17. Yang akan kita pelajari adalah ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Ayat ketiga, wa walidin wa ma walad. Saya ulang, wa walidin wa ma walad. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat ke-5, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Saya ulang, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ya, itu ayat ke-5. Sementara untuk membacanya sampai ayat 5 dahulu. Sekarang kita artikan mulai dari ayat 1. La uqsimu, aku benar-benar bersumpah. Akunya di sini Allah. La uqsimu, aku benar-benar bersumpah. Bihadzal balad, dengan kota ini. Maksudnya kota ini Mekah. La uqsimu, aku benar-benar bersumpah. Bihadzal balad, dengan kota ini. Maksudnya Mekah. Ayat kedua, wa anta illum bihadzal balad, artinya wa anta, dan engkau dan kamu. Wa anta, dan kamu, maksudnya Nabi Muhammad. Illum bihadzal balad, bertempat di kota Mekah ini. Illum bihadzal balad, bertempat di kota Mekah ini. Ya. Saya ulangi, wa anta hillum, wa anta, dan engkau Muhammad hillum, bertempat di hadzal balad, di kota Mekah ini.
Ayat ketiga, wa walidin wa ma walad, artinya wa walidin dan demi bapak, wa ma walad dan anaknya. Wa walidin dan demi bapak, wa ma walad dan anaknya. Wa walidin dan demi bapak, wa ma walad dan anaknya. Ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna, sesungguhnya kami telah menciptakan. Laqad, sesungguhnya, khalaqna, kami telah menciptakan. Insana, manusia. Insana, manusia. Fi kabad, dalam susah payah. Fi kabad, dalam susah payah. Saya ulangi, laqad, sesungguhnya, khalaqna, kami telah menciptakan insana, manusia, fi kabad, dalam susah payah. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayasabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ayasabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ayasabu, apakah manusia menyangka? Ayasabu, apakah manusia menyangka? Allai yaqdiru alaihi ahad, bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya. Ayat sabu, apakah manusia itu menyangka? Ayat sabu, apakah manusia itu menyangka? Allai yaqdiru alaihi ahad, bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya. Nah, itu ayat ke-5. Jadi ayat ke-5 itu agak panjang. Ayat sabu, apakah manusia itu menyangka? Alla yaqdiru alai ahad, bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya. Saya ulangi, ingat dari ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Wa anta illum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, maka manusia itu menyangka sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya. Ayasabu alai, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Saya ulangi, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Ayasabu allai yaqdiru alaihi ahad, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya. Ya. Sementara kita sampai ayat yang ke-5 dahulu. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Silakan dihafalkan 5 ayat, ya, 5 ayat sementara. Seluruhnya harusnya 1 sampai 10. Tapi untuk memudahkan menghafal dan mengingat, hafalkan ayatnya, mengingat artinya, sementara 5 ayat dulu, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat
ayat yang kelima dahulu. Nanti baru kita lanjutkan ayat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.